أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah min yaumina hadha ila yaumin nahdah wa ala alihi wa ashabihi dhawi siyada amma ba'd. Bapak dan saudara jamaah Masjid Nurul Hidayah bil khusus pimpinan Majelis Taklim Bapak Majelis Effendi Akhinafillah Ustaz Saifuddin Tengku Saifuddin, Bapak dan saudara para sesepuh ini sepuh jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kita kajian kitab Mawa'idhatul Surya hadis yang ke-12 halaman 111 bagian bawah. Ya, dua baris bagian bawah halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim. Fatati alaihim khimatun minad durri at-tayyibi. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i wa kullu ma fihima min khalqillahi ta'ala lakanat fi zawiyatin min zawayatil kal khimati thumma yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin, ka'sun li Abi Bakrin wa ka'sun li Umar wa ka'sun li Utsmana wa ka'sun li Aliyin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in fasiqun nasa fadzalika qawlu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan kemarin kitab Mawa'idhatul Surya hadis yang ke-12 menerangkan tentang kehidupan surga, bahwa penghuni surga itu tidak punya dendam, tidak punya unek-unek. Artinya kalau kita ingin menjadi penghuni surga, kita nggak boleh jadi pendendam, nggak boleh punya unek-unek, semuanya harus kelar di dunia. Nah, di dunia kelar, nanti di akhirat aman. Karena dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami sudah cabut unek-unek yang ada di dalam hatinya penghuni surga, dan mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas singgasana. Nih kalau kita kagak akur, kagak mau jejer, coba dah boga sono ngapa gua gedeg masih anu jauh-jauhan kumpul tapi ora wawuh. Ini orang yang masih ada unek-unek dalam hatinya. Nah, penghuni surga tidak. Ya, saya berhadapan-hadapan bersama surga, senang, udah kelar hidupnya di dunia, tinggal menikmati ke sana. Nah, ini penghuni surga itu begitu keadaannya. Nah, kalau kita ingin menjadi penghuni surga, ya hilangkan unek-unek di dalam hati kita. Tidak boleh ada dendam. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang menimpa kita itu hakikatnya datangnya dari Allah. Ini kita belum kaji, nanti ada anjing yang ingin dibunuh oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Anjing itu ngomong, Nabi marah, sahabat semuanya marah. Kenapa? Karena anjing ini menggigit betisnya para sahabat, 2 orang sahabat digigit berdarah. Nabi heran, kenapa kaki kamu itu, betis kamu digigit anjing ya Rasul? Anjing siapa? Anjing si fulan, orang munafik. Duduk, diobatin sama Rasul, sembuh. Datang lagi yang satu, gigi kakinya digigit juga anjing. Rasulullah marah, ayo kita parahin tuh anjing tuh. Nah, karena Nabi yang ngajak, semuanya ngintil.
cabut pedang semua. Begitu nih pedang mau dicabut, mau dihantamkan tuh anjing, anjing itu datang kepada Nabi, duduk, ngomong, pakai bahasa Arab. Pak, asu iso ngomong bahasa Arab sampean? Asu iso muni bahasa Arab loh. Awake dhewe ra iso. Asu ini wong Arab ya pasti iso muni Arab. Nah ini Bapak dan Saudara. Ini langsung ngomong, ya Rasul, saya ini hanya seekor anjing. Mau diapa-apain ini anjing. Kenapa saya gigit nih orang kaki saya? Karena Allah yang perintahin, karena Allah yang perintah ya saya gigit. Jadi karena Allah yang perintahin ya saya gigit. Artinya apa? Semua yang menimpa kita enak gak enak datangnya dari siapa? Nah, kelar hidup kita. Kalau udah begitu kita sadar semuanya datang dari Allah, beres. Ya ada orang bikin jengkel, boleh sih marah. Kita dijengkelin pasti, tapi jangan nemen-nemen, jangan kebangetan. Ingat, oh iya, ini Allah nih yang takdirkan saya ngalamin begini. Saya kira-kira punya dosa apa ya? Nah, introspeksi begitu. Kalau begitu ya bisa memaafkan orang. Dia kan hanya perantara saja. Hakikatnya yang nyuruh berbuat jelek siapa? Allah, karena kita juga pernah punya salah dan Allah cara negurnya lewat tangan-tangan orangnya. Bini kita ngelawan mulu, berarti dia nggak beres kita nih kepada Allah. Anak kita susah diperintah, ada yang nggak beres hubungan kita kepada Allah, ada dosa, sehingga Allah negurnya lewat anak, lewat istri, lewat teman, lewat siapa saja, atau lewat hewan. Nah ini supaya hilang itu semua, maka kita harus kembalikan bahwa apa yang menimpa kita, yang enak, yang gak enak, semuanya datang dari Allah. Nah kalau sudah begitu, insya Allah kita bisa legowo, hati kita bisa lapang, bisa menerima apapun yang datang dari Allah, yang enak maupun yang tidak enak. Kalau begitu sudah kelar hidup kita di dunia, nanti beres di akhirat. Dan juga kemarin bagaimana kedudukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali di sisi Allah. Sayyidina Umar itu dikasih, Sayyidina Abu Bakar dikasih apa kemarin singgasana yang terbuat dari intan yang berwarna kuning. Ada lagi Sayyidina Umar, intan berwarna hijau. Kemudian Sayyidina Utsman berwarna putih dan Sayyidina Ali. Itu semuanya dikasih singgasana. Mereka singgasana terbang di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabatnya. Bapak dan saudara, lebih mulia mana sih wali dengan sahabat? Kalau kita di sini kenal Wali Songo ya, di Jawa ada Wali Songo, di Arab itu nggak ada istilah Wali Songo, di sini doang. Siapa itu? Ya wali-wali Allah yang mengajarkan agama yang ada di tanah Jawa. Bukan itu doang, bukan yang 9, ya macam-macam banyak. Wali-wali yang kuburnya belum masyhur, tetapi itu kekasih Allah yang menyebarkan agama. Nah, kalau di luar negeri itu, di Timur Tengah banyak lagi. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Junaid al-Baghdadi, ada Abu Hasan Asyadzili. Itu pada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka punya karomah yang doanya langsung diijabah oleh Allah. Nah, bagaimana sahabat? Sahabat itu kedudukannya lebih daripada wali, lebih tinggi. Kenapa? Langsung ketemu Nabi. Nah, wali-wali itu nggak ketemu Nabi. Ketemunya bisa lewat mimpi atau bisa juga dalam keadaan terjaga Rasulullah hadir, tapi Rasulullah sudah meninggal. Kalau sahabat ini langsung dididik oleh Nabi. Jadi ada yang sahabat itu bisa ngelihat malaikat.
Kenapa? Malaikat tuh turun ngajarin kepada Nabi. Sahabat tuh nggak ada yang tahu kalau itu malaikat. Nabi kasih itu malaikat. Oh, nah gitu. Nah ini makanya lebih mulianya para sahabat ketimbang para wali. Tuh. Ini sehingga para sahabat ini dapat karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena perjuangannya. Kalau tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, tidak Ali dan sahabat-sahabat yang lain, insya Allah nih kita nih tidak beriman. Tapi karena beliau itu berjuang luar biasa membela Nabi sehingga Islam itu bisa berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah kita yang jauh letak geografisnya dengan Makkah dan Madinah, dan masa hidup beliau juga dengan kita jauh dari ribuan tahun, tetapi kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Itu karena jasa-jasa beliau ini. Nah ini sehingga wajar kalau beliau ini dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh cemburu. Oh enak hidup di zaman dulu dong, zaman sahabat. Ya belum tentu. Ya kalau kita golongannya Abu Bakar Umar, kalau golongannya Abu Lahab, celaka juga kita. Siapa yang bisa bertahan di hidup zaman itu? Siapa yang bisa hidup bertahan di tengah tekanan, intimidasi, bully dan sebagainya? Nggak ada yang bisa sanggup. Nah kita aja tekanan-tekanan politik yang belum tentu itu terjadi, kemudian kekerasan bersifat verbal bukan secara fisik tapi verbal, kata-kata, kita dibully secara kata-kata, itu kita nggak tahan. Apalagi hidup di zaman Nabi itu belum tentu kita beriman. Tapi alhamdulillah kita ini yang jauh kita dapat hidayah bisa beriman. Nah setelah mereka mendapatkan fasilitas singgasana itu yang terbang di bawah arasnya Allah, fatati alaihim khimatun minad durri thayyibi, fatati maka datang alaihim kepada mereka khimatun rumah tenda minad durri dari yang terbuat dari intan, lau jumi'at ahlus samawatil ardi sab'i, andaikan penghuni 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dikumpulkan, wa kullu ma fihima, dan semua hewan makhluk yang ada di atas 7 lapis langit dan bumi, min khalqillahi ta'ala, yang semua ciptaan Allah ta'ala, lakanat, pastilah mereka itu semua fi zawiyatin min zawaya tilkal khimati, ada di salah satu dari beberapa sudut rumah tenda tersebut. Umpama tenda itu persegi 4, pojok sono, pojok sini, sini. Itu makhluk Allah, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dikumpulin jadi satu, cuman di sono doang adanya Ini seablak-ablak tuh kosong. Artinya saking luasnya rumah tenda tersebut. Bapak dan saudara, ini kalau kita mencoba untuk khayalkan, visualisasikan, nggak sanggup gitu. Ini aja persegi 4 aja nih. Itu sudut yang sebelah sono itu segitu doang tuh. Makhluk yang Allah pernah ciptakan dari zaman Nabi Adam nanti sampai akhir zaman dikumpulin tuh. Bukan hanya di bumi doang, yang ada di 7 lapis langit. Lapisan pertama makhluknya kumpul situ, lapisan kedua kumpul semua sampai yang ke-7. Yang di langit juga, yang di bumi juga. Kumpul itu cuma segitu, ada satu pojok doang. Sisanya masih luas. Kalau begitu, alam gaib itu sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Dan yang menciptakan itu sungguh-sungguh maha dahsyat, maha hebat, mampu menciptakan satu wilayah yang begitu dahsyat luasnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Sesudah mereka diberikan rumah tenda, summa yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin, kemudian diberikan kepada mereka 4 buah gelas. Ka'sun li Abi Bakrin, sebuah gelas untuk Abu Bakar. Buat apa? Buat diambil minum dari telaga Kausar Nabi. Buat siapa? Buat orang-orang yang berjuang seperti Abu Bakar.
Satu lagi diberikan kepada Sayyidina Umar untuk ngambil air di telaga Kausar Nabi untuk diberikan kepada orang-orang berjuang seperti Umar. Wa ka'sun li Umar, dan satu buah gelas diberikan kepada Umar. Wa ka'sun li Utsman, dan sebuah gelas diberikan kepada Sayyidina Umar. Wa ka'sun li Ali ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, dan sebuah gelas lagi diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah ridha kepada mereka semua. Sesudah mereka menerima gelas, fayasqaunan nasa, mereka memberikan minum kepada semua orang. Yang mana nih yang beriman? Tuh, mereka ngambil air pakai gelas nih dari telaga Kausar Nabi, diberikan kepada semua manusia yang beriman. Loh, kok kenapa dikasih minum? Iya, sejak dari bangkit kubur sampai dengan itu tuh ribuan tahun. Ya luar biasa hausnya. Nggak ada yang jual asongan, aqua, kacang, rokok, permen, kagak ada. Sebab yang jualan itu juga pada ngantri, pada kausan juga. Fadzalika qauluhu ta'ala, kisah seperti itu terangkum dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, kami cabut, maksudnya kami hilangkan, ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam dada mereka penghuni surga, min ghillin berupa unek-unek atau dendam, ikhwanan mereka hidup seraya bersaudara, ala sururim mutaqabilin, duduk di atas singgasana saling berhadap-hadapan. Itu indahnya kehidupan penghuni surga. Jadi tidak lagi punya dendam, tidak lagi punya beban. Sebab apa? Dia merasa bisa mampu memaafkan orang lain karena dia sadar apa yang datang menimpanya itu sumbernya dari Allah. Jangan kita seperti anjing. Maksudnya bagaimana? Bapak dan saudara coba dah, ambil batu, sambit tuh anjing, ya, mengenai tubuhnya. Yang dikejar apa itu? Yang nyambit apa batunya? Batunya yang dia kejar, bukan yang nyambit. Batunya yang dikejar. Tuh. Nah, kalau kita memperkarakan orang yang bermasalah dengan kita, podo karo asu. Jadi yang dikejar itu batunya, bukan yang nyambit. Kalau ada masalah menimpa kita, ya boleh-boleh saja kita jengkel sama itu, tapi kembalikan. Yang ngasih sumber masalah iki sopo? Nah, bali marang Gusti Allah. Wabeh perkara iki enak ora enak teko Gusti Allah Subhanahu wa taala, wis beres. Bar urip meneng iki ayem, aman, orang duit-duit apa ayem, apa meneh duit akeh. Orang ngira nang masjid. Keluyuran terus. Masya Allah. Loh, Bapak dan Saudara, kehidupan penghuni surga, mereka bersaudara. Sebab apa? Tidak lagi ada unek-unek dalam hatinya. Tsumma ya'murullah ta'ala jahannam, kemudian Allah perintahkan kepada neraka jahanam, antam khoda bi amwajihim, untuk menumpahkan ombaknya. Jadi apinya neraka jahanam itu yang isinya manusia yang dibakar, Allah perintahkan supaya isinya itu ditumpahkan, bergerak itu ombaknya, menumpahkan isinya neraka jahanam. Nah, orang-orang yang dibakar semuanya keluar, ada di atas, di daratan, menepi. Wa tuqzafur rawafid wal kufaru ala wujuhim, maka mereka dilontarkan, dilemparkan orang-orang kafir rawafidah, orang-orang kafir lainnya, ala wujuhim, nyungsep ke atas wajah mereka. Ketika mereka sudah ada di atas neraka, fayakshifullahu an absarihim dzalikal waqti, maka Allah bukakan dari pandangan mata mereka pada waktu itu. Fayanzuruna ila manazil ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ummatahu fil jannati.
ketika mereka sudah keluar dari neraka jahanam, ada di atas daratan, mereka lihat umat Nabi Muhammad, fayanzuruna, mereka memandang ila manazil ashabi Muhammadin alaihi wasallam, ke tempatnya para sahabat Nabi, wa ummatihi, dan umatnya Nabi di mana? Fil jannati, di surga. Enak amat dia pada ya. Lagi pada makan, lagi pada minum, lagi pada bercanda sama bidadari. Ada yang lari-larian di taman sambil nyanyi kayak orang India. Di surga apa juga udah indah aja dah. Wa yaquluna, dan mereka penghuni neraka ngomong, haula'il ladzina sa'ida bihumun nas wa syaqaina. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, wa syaqaina, sementara kita ini orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena tidak beriman. Tuh Bapak dan Saudara, bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai iman ini lepas. Jangan gampang mengkafir-kafirkan orang. Jangan. Sebab apa? Nanti diterangkan di sini nih. Orang yang beriman banyak dosanya, tidak selama-lamanya ada di neraka. Suatu saat dia akan mentas dan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak beriman selama-lamanya nyungsep di neraka abadan. Itu enggak bakal bisa mentas selama-lamanya. Nah, ini dikisahkan di sini, mereka tuh ketika waduh enak banget dia ya. Kita celaka di sini selama-lamanya. Sesudah mereka menyesal, ditampakkan, disuruh lihat itu. Untuk apa? Supaya nyesal sejadi-jadinya. Meskipun toh mereka aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Ini orang non-muslim yang tidak beriman, mereka aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kan mestinya kalau kita, cara kita dia nyumbang, ya memberikan pelayanan masyarakat, itu kan ada balasan pahala yang besar. Tapi mereka tidak ada. Kenapa? Karena tidak iman. Saya menggambarkan iman itu wadahnya amal. Ibarat kita nimba air nih, atau kita buka keran. Itu air kita bisa manfaatkan kalau kita wadahi kan, ember, bak, atau kolam. Sekarang kita mau mandi, buka tuh keran, kita kagak wadahin, bisa kita mandi? Kita buang tuh air percuma. Ya, begitulah mereka. Karena tidak punya wadah amalnya itu apa? Iman. Akhirnya ya hilang semuanya. Tidak ada pontennya. Nol semuanya. Nah, sementara orang-orang yang beriman, siang mabok, malam main judi, sore dia nyolong, umpama, matinya digebukin orang. Umpama ini, naudzubillah min dzalik. Dia mati tapi beriman, masih dianggap sebagai orang beriman. Kata Nabi, tidak akan kekal selamanya orang yang di dadanya iman walau sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah, dia ada imannya kecil, itu tidak akan selama-lamanya di neraka. Apalagi udah aktif ibadah, udah mau sembahyang, mau ngikut ngaji, mau ikut yasinan, macam-macam, udah mulai ada perubahan-perubahan. Nah, yang begini-begini nih imannya sudah mulai membara. Apalagi yang itu, yang sedikit saja itu akan selamat, apalagi yang udah mulai mencoba untuk berbenah, menata dirinya untuk persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yuraduna ila qari jahannam, kemudian mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam. Summa qala Nabi alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi wasallam bersabda, la yabqa fin nari, tidak akan kekal di dalam neraka. Siapa? Man, orang-orang. Karena yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu habbatin, sebesar biji sawi,
minal imin khardalin sebesar biji sawi minal imani daripada iman. Jadi orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar biji sawi. Bapak udah pernah lihat biji sawi? Udah? Hah? Kagak pernah ke dapur, kagak tahu. Ini urusan wadon ini. Kecil lah, kecil. Ya, kecil. Biji sawi itu kecil. Saking kecilnya kecil kalau kita orang Betawi. Kecil sekali. Cuwili epol, jadi wong Jawa. Cuwili cilik, cuwili tambah epol. Cuwili epol, saking kecilnya itu. Nah, itu meskipun iman di dadanya cuma sebesar biji zarrah, illa yakhruju minha bi syafaati, kecuali pasti mereka akan keluar dari neraka bi syafaati, sebab syafaatku. Tuh Bapak dan Saudara. Nih, betapa kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelaan beliau. Umatnya yang udah nyemplung di neraka aja ditolongin, dikeluarin. Dia minta kepada Allah sujud upaya umatnya selamat. Masa kita untuk membela Nabi itu kok kita ogah? Ya, untuk membesarkan beliau ke ogah. Dengan apa? Ya baca sholawat, sholawatan. Ya mau jenengan tindakan mulai kampung atau kemana-mana ya mau coba sholawat. Yang gampang-gampang aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Berapa banyak sak tuwuke, sak pegele cangkem. Nah, nek cangkeme asam kudu rokan ya leren rokan sik. Aja rokan sambil sholawatan lho. Jangan sambil ngerokok sholawatan. Jangan. Ya, pokoknya bermasalawat ini. Kenapa? Ini luar biasa, ini perjuangan Nabi itu. Dia yang sudah di neraka nih, umatnya yang di neraka itu ditolongi beliau, tidak akan kekal. Sementara ini kita gampang-gampang menuduh orang memurtad-murtadkan. Jangan. Ya. Kalau Allah itu aja mengajak orang supaya masuk ke dalam surganya. Maksudnya dengan beriman. Ada yang Allah nyuruh masuk ke dalam agama imannya, ada yang kelompok marah orang dikeluarin. Nah, ini yang apa namanya tidak benar pemahaman itu. Nah, ini jelas sekali bahwa Nabi menyatakan orang yang beriman meskipun nanti dia masuk ke dalam neraka tidak selama-lamanya, pasti akan dapat syafaat Nabi, diselamatkan oleh beliau. Bapak dan Saudara, sholawat ini penting. Kata Nabi kan begini, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya sholawat untuk orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali. Kita baca sholawat kepada Nabi sekali, Allah balas tuh buat kita 10 kali. Seumpama kita baca salawat kepada Nabi sekali, Allah balas sekali aja, sekali doang, nggak sampai 10, dibalas 10, dibalas 1, itu udah luar biasa, ngalahin semuanya tuh, ngalahin semuanya. Ibadah kita tuh kalah sama salawat yang Allah berikan kepada kita, balasan salawat kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, kemudian Allah balas cuma sekali, kan dibalasnya 10 nih. Umpama cuma dibalas sekali doang, 1 ya 1 umpama. Ini balasan sholawat yang Allah berikan buat kita, itu mengalahkan segala-galanya. Maksudnya apa tuh? Sholawat, kalau kita bersholawat kepada Nabi, kita mohon kepada Allah agar Nabi Muhammad itu ditinggikan derajatnya di sisi Allah.
Nah, maksudnya Allah bersalawat kepada kita, Allah berikan ampunan. Nah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Dari mulai melek sampai mau tidur maksiat isinya. Umpama Allah bersalawat entek kabehku. Wis entek dosane sampean. Nah, itu mulai dari kita melek mata sampai mau tidur maksiat, kita baca salawat, Allah balas, habis dosa kita, rontok semuanya. Ya? Habis semuanya tuh. Ini penting. Di samping itu pula, ini untuk melahirkan supaya kita berhak dapat syafaat beliau gitu. Nah, qala Syekhul Imam Alauddin Az-Zandusti fi Raudhatil Ulama. Seorang syekh yang menjadi imam, Alauddin Az-Zandusti, yaitu Imam Alauddin Az-Zandusti. Fi Raudhatil Ulama, di dalam kitab Raudhatul Ulama, dia berkata. Apa katanya? Sami'tu Sa'ad bin Muhammadin al-Ustursiniyu. Aku pernah mendengar Kiai Muhammad al-Ustursi, al-faqihu az-zahidi, seorang ulama ahli fikih, orang yang zuhud. Yarwi anil Kalibi, meriwayatkan hadis dari Imam Al-Kalibi. An Abi Shalihin, dari Abi Shalih. An Ibni Abbasin, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Fi qaulihi ta'ala, menerangkan tafsirnya firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hijr ayat 3. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama, seringkali, yawaddu, kepengen. Siapa yang kepengen? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Kepengen apa? Laukanu muslimin, seandainya dulu mereka beragama Islam. Maksudnya apa nih ayat? Orang-orang kafir nanti itu di akhirat nyesel. Nyeselnya bagaimana? Karena orang Islam yang nyemplung ke neraka ternyata dibebasin oleh Allah, dibebaskan dari neraka dengan syafaatnya Nabi, masuk ke dalam surga. Lah, asalnya mereka itu begitu nyemplung di neraka ketemu, loh Pak Ustad, loh Kaji, loh Pak RT, loh sampean tonggoku, loh iki bocah sing ngenyek aku, wong kafir mlebu neraka tibae padha karo aku ning neraka. Ketemu semua tuh. Lah Ji, lu di neraka juga bareng gua Ji. Lalu sembahyang zakat aja kagak mempan itu. Buktinya lu nyemplung sama gua ke neraka. Dialog mereka ini di surga Allah dengar, di neraka Allah dengar. Makanya Allah murka, perintahkan kepada malaikat Zabaniyah, bebaskan itu semua. Ketika dibebaskan, pada melongo semua. Loh, kok enggak anu? Hanya mereka nyesal, ya Allah, kalau tahu begini coba dulu kita orang Islam. Tuh, begitu. Nih, jadi mereka menyesal. Nah, ini makanya Bapak dan Saudara, begini. Kita itu tidak boleh ridho ada orang tidak beriman. Tidak boleh ridho. Ada orang tidak beriman, kita tidak boleh ridho. Artinya bodoh amat urusan lu, nggak boleh. Biar bagaimana mungkin mereka itu sebisa mungkin beriman seperti kita. Agar apa? Selamat dunia akhirat. Tapi nggak perlu dipaksa-paksa. Lu beriman ya, kalau enggak gua bunuh. Jangan. Jangan. Makanya juga meledakkan gedung, membunuh orang itu nggak boleh. Kenapa? Kesempatan nanti dia tobat untuk masuk Islam kan habis, musnah, pupus. Berarti kita redho orang itu mati dalam keadaan kafir, ya apa tidak? Halo, halo, ini sudah menang ya, paham tuh orang. Jadi begini, kita itu tidak boleh redho
kepada orang-orang yang non muslim matinya tidak beriman. Tidak boleh. Artinya bagaimana? Apakah kita harus paksa mereka? Jangan, itu juga nggak benar. Karena tidak boleh memaksa-maksa orang beriman, nggak boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tunjukkan dengan sikap kita jadi umat Islam yang baik, sama tetangga hormat, tunjukkan akhlak kita. Sehingga mereka ini nanti simpati, oh ternyata orang Islam baik ya, sama siapa aja mau. Nah, karena begitu mereka nyaman berkeluarga, mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Berarti kita sudah menyelamatkan orang itu dari dibakar di neraka selama-lamanya. Itu. Makanya juga apabila ada orang mau masuk Islam, jangan kita tolak. Lu mau masuk Islam, belajar dulu dah. Ntar kalau udah mantep baru gua masuk sini. Jangan. Itu berarti kita redho dia selama itu kufur. Kalau sudah pengen masuk Islam, ya sini, ayo cari 2 orang saksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kelar. Soal nanti belajar urusan belakangan. Yang penting udah masuk Islam dulu. Selamat dia sudah tuh. Kalau umpama dia mati habis syahadat masuk surga. Dosanya sejak balik sampai masuk itu habis semuanya. Padahal belum sembahyang, belum haji, belum zakat, baru ngucap 2 kalimat syahadat masuk Islam, habis dosanya, mati masuk surga. Jadi umpama Bapak dan Saudara ada orang ngomong sama kita, gue pengen masuk Islam nih, kemana ya? Ayo Islamin buru-buru, ajak 2 orang saksi laki masuk Islam. Afdolnya gimana? Ya ajak ke rumah Ustadz. Ustadz ini tolong nih. Tadi saya udah Islamin, coba tolong biar ini. Atau hari Jumat kayak biar saksiin rame-rame orang banyak. Biar didoain. Ya itu jangan ditunda-tunda. Lu belajar dulu agama Islam. Ntar kalau udah mantap lu datang lagi ke sini. Keluar dari rumah itu ketabrak mobil. Mati belum syahadat. Nah itu berarti kita redho orang itu mati dalam keadaan kafir. Begitu juga ada non muslim kita bom itu gerejanya, mati semua. Apa sempat tobat? Terus mati orang iso. Lah berarti bagaimana ini? Matinya kafir kan, mereka jadi di neraka semuanya. Nah itu kita nggak boleh. Makanya kita jangan mengembangkan pikiran-pikiran yang seperti itu tadi, ya, yang berlebihan. Jadi Islamnya Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Islam tawasatiyah, Islam yang moderat, ya, bukan Islam yang bahasa sekarang tuh yang lagi tren radikal, bukan itu. Jadi tunjukkan kalau memang kita cinta agama kita, tunjukkan akhlak kita yang diajarkan Nabi. Jangan juga ceramah maki-maki orang sampai kiai dipadakno karo binatang najis bukhalazo iku ajarane sapa? Lah umpamane Kanjeng Nabi ngerti yo duka Kanjeng Nabi. Nah, ini Bapak dan Saudara ya, itu orang-orang kafir menyesal. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang Islam yang tadinya dibakar di neraka ternyata dibebaskan oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ketika Sayyidina Ibnu Abbas ini menjelaskan tentang tafsiran surat Al-Hijr ayat 47 yang tadi itu wana akan dan rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin, Hijr ayat 2. Ya, Isa ya, sudah Isa. Baik, sampai di sini dulu Bapak dan Saudara. Iya benar. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung pada bulan Januari 2000 tahun depan berarti. Iya, setahun lagi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban barakan fi hamdan yafi ni'amihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdhan mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.